Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Zahri Ristomo. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik dari kelas 2B. Di sini saya ingin menjelaskan sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan yang Indonesia. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan atau memberikan perintah. Fungsi pemerintahan. Yang pertama ada fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan ini dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Yang kedua ada fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga ada fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan ini berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya fisik, tapi juga mental spiritual. Yang keempat, ada fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Ciri-ciri sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem presidensial. Ciri-cirinya yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilu, bukan parlemen. Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Yang terakhir, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, ada sistem parlementer. Sistem parlementer ini ciri-cirinya yaitu dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang terakhir, ada sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem ini bertujuan untuk mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer maupun presidensial. Contoh yang menganut sistem ini ada Perancis, Jerman, Singapura. Ciri-cirinya yaitu adanya presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen maupun presiden. Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dalam konstitusi. Perdana menteri dipilih oleh presiden. Presiden tidak hanya sebagai seremonial saja, tetapi turut serta di dalam pengurusan pemerintahan. Adanya pembagian otoritas di dalam eksekutif, dan yang terakhir, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Apa sih bentuk pemerintahan? Bentuk pemerintahan adalah rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Yang pertama ada bentuk pemerintahan monarki. Ciri-cirinya yaitu kepala negara adalah raja atau ratu, yang kedua kepala pemerintahan adalah perdana menteri, yang ketiga hukuman kepada kepala negara tidak jelas, yang keempat hukuman kepada kepala pemerintahan adalah mosi tidak percaya, dan yang terakhir adalah keputusan kepala negara dapat diubah melalui lembaga legislatif. Ada bentuk pemerintahan oligarki. Ciri-cirinya yaitu kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat. Yang kedua, terjadinya ketidaksetaraan maupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrim. Yang ketiga, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tak bisa dipisahkan. Yang keempat, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan. Bentuk pemerintahan yang ketiga ada republik, yaitu bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Ciri-cirinya yaitu terdapat satu pemerintahan pusat, yang kedua terdapat konstitusi yang mengatur setiap aspek negara, yang ketiga kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, yang keempat masa jabatan presiden dibatasi selama 2 periode, dan yang terakhir umumnya terdapat trias politika dalam pembagian kekuasaan. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa subscribe dan like.